Hari ini kita mau berbicara tentang perampokan dan penyanderaan dengan penanganan yang bisa dibilang paling berantakan, tapi ini lucu juga. Nah, perampokan dan penyanderaan ini lalu memunculkan istilah yang sering kita sebut dengan Stockholm Syndrome. Let's get into it. 1973. Kepolisian Swedia menangani sebuah insiden perampokan dan penyanderaan dengan sangat berantakan. Sampai-sampai para sandera lebih berpihak ke para perampok daripada kepolisian. Perampokan Norrmalmstorg adalah aksi yang terjadi selama 6 hari, yang sekarang lebih dikenal sebagai insiden yang memunculkan istilah Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome sendiri adalah suatu kondisi psikologis di mana korban penyanderaan mengembangkan ikatan dengan penculiknya selama penyanderaan. Walau kondisi ini sudah ada sebelum perampokan ini, namun istilah ini akhirnya dikenal karena apa yang terjadi saat dan setelah insiden ini terjadi. 23 Agustus 1973. Seorang pria misterius memakai kacamata mainan, wig berwarna coklat, dan pipi yang dibuat kemerahan, masuk ke sebuah bank bernama The Sveriges Credit Bank di Norrmalmstorg, Stockholm. Pria ini membawa tali, bahan peledak, dan senapan mesin sebagai senjata perampokan. Ia lalu masuk ke bank dengan gagah dan dikatakan ia berusaha menirukan aksen Amerika, walaupun dengan logat Swedia yang kental dan terdengar berteriak, "The party has just begun," sambil menembakkan senapan mesinnya ke langit-langit bank. Segera silent alarm di bank menotifikasi polisi setempat dan tidak lama polisi mengepung bank tersebut. Baku tembak sempat terjadi antara polisi penjaga dan perampok. Selamat dari tembakan, perampok ini menyandera 3 orang karyawan bank. Hari pertama, polisi yang gagal menyelamatkan sandera menelpon dan berbicara dengan perampok misterius ini untuk bernegosiasi. Pria tersebut mempunyai beberapa tuntutan. Salah satunya adalah uang tunai senilai 3 juta krona, sebuah mobil untuk kabur, dan beberapa senjata serta rompi anti peluru dan helm. Yang paling penting, sang perampok menuntut pembebasan Clark Olofsson dan juga agar Clark Olofsson dibawa ke bank tempat ia sedang merampok. Clark Olofsson sendiri adalah seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman karena keterlibatannya dalam perampokan bersenjata dan pembunuhan seorang perwira polisi pada tahun 1966. Polisi memberitahu tuntutan sang perampok kepada Perdana Menteri Olof Palme, yang lalu disetujui untuk dikabulkan. Clark segera dijemput dari penjara dan dibawa ke tempat perampokan terjadi untuk memenuhi salah satu tuntutan perampok misterius tersebut. Saat insiden ini terjadi, banyak wartawan telah berkumpul di luar bank. Mereka menyiarkan insiden perampokan ini ke TV secara langsung, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Swedia, akan ada liputan berita berlangsung selama 24 jam. Sementara itu, polisi sibuk melakukan 3 hal. Yang pertama, mencoba mencari tahu siapa perampok misterius itu. Yang kedua, memberikan wawancara langsung di TV dan radio akan setiap rencana yang akan mereka lakukan. Lalu yang ketiga, mencoba mencari cara masuk ke bank untuk dapat menangkap perampok tanpa melukai sandera. Tetapi sang perampok selalu seakan selangkah lebih maju daripada polisi di setiap strategi yang mau dicoba. Ini nantinya diketahui karena ternyata selama ini sang perampok mendengarkan wawancara polisi lewat radio mengenai strategi mereka. Tadi gue juga pas baca juga, ini apa polisinya kagak salah? Iya, jadi selama dia kayak selama di bank gitu, dia sama sandera-sanderanya tuh segala macam kayak sambil dengerin, "Lah ngapain ya? Oh, ternyata mau kayak gini." Jadi mereka selalu kayak bener, ini satu orang, jadi bukan satu orang bareng ngerampok satu orang. Habis itu dia minta temennya untuk dibebasin kan? Biar bareng dia. Makanya itu sih bakal lebih berantakan lagi jauh. Pada hari kedua perampokan, polisi barulah kebingungan. Karena mereka lalu sadar, bukannya menghentikan perampokan ini, Clark malah lalu bekerja sama dengan perampok misterius tersebut. Bukannya satu, polisi sekarang harus berurusan dengan 2 orang perampok. Yang lebih mengejutkannya lagi, sandera bertambah 1 orang, dari 3 menjadi 4. Karena Clark ternyata menemukan seorang karyawan bank lain yang sedang bersembunyi di belakang brankas bank. Mengetahui ini, entah kenapa polisian bukannya membawa ahli negosiasi, malah membawa seorang ahli bahasa gaul penjara. Seorang ahli ini
lalu berbicara dengan perampok misterius dengan bahasa gaul yang digunakan di penjara Swedia. Tetapi perampok misterius ini tidak mengerti apa yang ia katakan dan memutus percakapannya. Gagal bernegosiasi, polisi lalu memutuskan untuk mencari tahu tentang identitas perampok misterius ini lewat rekam jejak perampokan Clark Olofsson. Mata polisi lalu tertuju pada sebuah nama, yaitu Kach Hansen, seorang perampok bank yang juga mantan rekan kejahatan Clark yang saat itu masih berstatus buron. Polisi menyimpulkan bahwa perampok misterius ini pastinya Kach Hansen. Lalu datanglah Niels Bergerath, seorang psikiater dan juga penasihat kepolisian. Niels mempunyai ide bahwa mereka harus mencari adik Kach Hansen dan juga ibunya untuk memintanya menghentikan aksi perampokan. Kepolisian lalu menemukan sang adik dan juga ibu kandung Kach Hansen dan mereka berdua lalu diterbangkan ke Stockholm. Niels membawa sang adik ke pintu masuk bank dan lalu sang adik masuk sendirian dan turun ke basement tempat di mana perampokan berada. Bukannya berpelukan, sang adik malah disambut dengan tembakan machine gun yang lalu ditembakkan untuk menakut-nakutinya. Sang adik lalu lari kembali ke atas karena ketakutan akan ditembak. Tetapi Niels bersikukuh dan berkata, "Bilang ke kakakmu kalau yang datang itu kamu. Ia tidak akan tega untuk menembak adiknya sendiri." Dengan ragu, sang adik turun kembali dan mengatakan kepada sang perampok, "Ini aku." Tetapi lagi, ia malah disambut dengan ancaman tembakan. Sang perampok lalu berteriak, memerintahkan sang adik untuk keluar. Tetapi plot twist, kepolisian mendapatkan sebuah telepon dari orang yang mengaku sebagai Kach Hansen. Ia mengatakan bahwa ia sedang melihat siaran langsung dan melihat namanya disebutkan sebagai tersangka perampokan. Kach Hansen yang ternyata sedang santai di Hawaii merasa sangat tersinggung bahwa namanya disangkut pautkan dengan perampokan yang sedang terjadi. Polisi ternyata salah orang. Gue gak bisa. Enggak, lu bayangin jadi si adenya itu traumanya seumur hidup kan. Ya makanya orang-orang bilang Dia disuruh ke bawah terus buat bilang, ini gua, salah orang aja. nggak, yang lucu makanya habis itu orang-orang tuh banyak ngeritik Nielsen nih. Jadi traumanya itu bukan kepada Sandra doang, tapi dia ngasih trauma lain ke orang lain juga. Terus yang lucu, Kach Hansen ini kan emang narapidana kan, maksudnya kayak masih buron gitu. Dan dia lagi di Hawaii kan. Nah gara-gara dia nelfon, ini bukan gue lagi di Hawaii. Habis itu kalau nggak salah dia tuh ditangkap gara-gara ketawa lagi. Makanya dia Tapi kacau. seenggaknya polisi berarti menyelesaikan satu kasus Satu gitu. kasus, walaupun Seenggaknya itu. yang satu ini masih berantakan. Jadi, siapakah perampok itu sebenarnya? Polisi terlalu sibuk fokus ke Kach Hansen sampai mereka lupa ada hint lainnya mengenai identitas siapa perampok sebenarnya. Perampok misterius ini ternyata adalah Jan Erik Olsen, pria berumur 31 tahun yang mempunyai track record kriminal kecil. Jan Erik kebetulan adalah teman sel Clark Olofsson. Selama mereka ditahan, Jan Erik sering mendengar cerita Clark merampok bank bagaikan di film-film dan ingin mengalaminya sendiri. Bahkan, Jan Erik bercita-cita ingin merampok berbagai bank antar negara bersama Clark. Hari ketiga, seorang petugas polisi dengan inisiatifnya menembakkan peluru ke langit untuk membangunkan para perampok. Tembakan ini menakuti para perampok, Sandra, petugas polisi lainnya, dan reporter media berita di tempat kejadian. Ketika ditanya mengapa ia menembakkan pistol, ia hanya berkata, "Saya orangnya agak spontan." Nggak, latihannya tuh gimana sih nih polisi? Nggak, gua ngebayangin orang-orang lagi gak ada apa-apa terus kayak sore. Iya, terus ngomong, "Lo ngapain nembak-nembak pagi-pagi?" Orang spontan ya. Gue sebel sih jadi orang-orang kayak, lu ngapain anjir? Gak bisa gue makanya ini kacauan. Di hari ketiga, akhirnya polisi membawakan sang perampok uang tunai yang diminta. Mereka juga memberikan mobil pelarian yang merupakan Ford Mustang berwarna biru yang dilengkapi dengan pelacak. Aparat kepolisian juga meminta sniper untuk berjaga-jaga di atap dan memerintahkan untuk menembak Jan Erik dan Clark jika mereka lari untuk kabur masuk ke dalam mobil. Tetapi di dalam hukum Swedia, ini ilegal. Karena ada hukum yang mengatakan bahwa siapapun tidak boleh menembak orang yang sedang kabur jika mereka tidak melukai orang lain. Jan Erik dan Clark masih berada di dalam basement bersama para sandera untuk menghindari polisi.
Mereka berdua meminta polisi untuk membiarkan mereka kabur dengan membawa 2 orang sandera sebagai jaminan keselamatan mereka. Tentu saja tuntutan ini ditolak oleh kepolisian. Polisi berkata, "Kalian boleh kabur, tetapi semua sandera harus dibebaskan." Jan Erik dan Clark menolak tuntutan ini. Lagi dengan inisiatif sendiri, seorang polisi malah berusaha masuk ke basement dan menutup pintu brankas di mana para perampok berada, dengan harapan untuk mengunci mereka. Tetapi bukannya hanya para perampok, sang polisi juga malah ikut mengunci para sandera, dan sekarang polisi mendapatkan masalah baru, yaitu para sandera berpotensi mati bukan hanya karena bersama para perampok, tetapi karena mereka juga tidak mempunyai makanan, air, ataupun akses ke kamar mandi. Kacau banget. Kayak gak mikir polisi sumpah. Enggak kayak mereka kayak gue anjir, kayak lakukan dulu baru mikir. Ya udah kunci dulu ya. Kunci dulu aja, pokoknya pokoknya kagak bisa keluar. Masih ada kunci. Lah yang di dalam gimana ya? Gak ada makanan. Air juga kagak ada. Kacau banget. Ya Allah, ya Allah. Ada gue menangis. Lewat beberapa informasi yang ditemukan berbagai pihak, media lalu mengetahui bahwa ada telepon di dalam brankas tersebut. Media menelpon dan sempat berbicara dengan para perampok dan juga para sandera. Dikatakan bahwa para sandera merasa sangat aman bersama para perampok. Salah satu sandera bernama Brigitte Lundblad bahkan mengatakan bahwa saat ia ingin menelpon keluarganya dan tidak diangkat, para perampok meyakinkan Brigitte untuk mencoba lagi dan jangan menyerah untuk dapat menghubungi keluarganya. Disebutkan, para sandera justru merasa tidak aman dengan para polisi yang bertindak secara sembarangan dan impulsif, khususnya mengunci mereka di dalam brankas untuk ditinggalkan kelaparan dan kehausan. Salah satu sandera lainnya, Christine Enmark, mengatakan bahwa saat ia merasa kedinginan, Jan Erik menyelimutinya dengan jaket wool miliknya dan memberikan Christine sebuah peluru untuk digenggam karena Christine merasa gelisah. Christine juga malah sempat menelpon Perdana Menteri Swedia untuk memenuhi permintaan para perampok untuk kabur dengan 2 orang sandera. Christine menawarkan dirinya sendiri dan 1 orang lain sebagai jaminan, karena Christine percaya bahwa para perampok tidak akan melukai mereka. Di quote, Christine mengatakan, "Saya sepenuhnya mempercayai Clark dan Jan Erik." Christine juga mengatakan bahwa mereka sangat baik ke kami. Yang lebih kami khawatirkan adalah polisi yang tiba-tiba masuk ke dalam brankas untuk menyerang para perampok dan membuat kita terbunuh karena itu. Hari keempat, polisi memutuskan untuk mengebor lubang di atap brankas untuk menurunkan makanan dan air. Mereka menyebutnya Operasi K. Jan Erik mengira ini adalah taktik polisi untuk memasukkan gas air mata ke dalam brankas. Untuk mencegah operasi tersebut, Jan Erik memerintahkan salah satu sandera untuk berbaring di bawah bor, sehingga ketika polisi menyadari adanya sandera, mereka akan menghentikan operasi tersebut. Tetapi karena tidak dapat melihat ke dalam, polisi tidak menyadari hal ini dan terus mengebor. Jan Erik yang menyadari hal tersebut menyuruh sang sandera untuk pindah agar ia tidak terluka. Setelah itu polisi menurunkan kamera lewat lubang untuk melihat keadaan para sandera. Dikatakan bahwa para sandera terlihat tidak menunjukkan rasa khawatir dan bahkan memanggil nama para perampok dan berbicara layaknya teman. Tidak banyak hal yang terjadi di hari kelima, hanya negosiasi antara perampok dan kepolisian yang terus-menerus gagal. Di hari ke-6, karena siaran langsung di TV terus berjalan, dikatakan bahwa kepolisian bahkan telah menerima beberapa tips dari masyarakat tentang cara mengatasi situasi ini. Salah satu orang menyarankan untuk memasukkan segerombolan lebah ke dalam brankas. Ada juga surat dari Mikhail, bocah berusia 10 tahun, yang menyarankan agar mereka berdiri di atas lubang dengan pistol dan menembak perampok ketika ia lewat. Tetapi para perampok seperti biasa, selangkah lebih maju. Ketika seorang polisi berdiri di atas lubang, Jan Erik melepaskan tembakan yang mengenai tangan sang polisi. Merasa muak, kepolisian akhirnya memutuskan untuk menggunakan gas untuk menaklukkan para perampok. Apa jenis gasnya? Itu tidak pernah diketahui karena polisi tidak pernah mau menyebutkannya. Gas dijatuhkan lewat lubang dan dalam hitungan detik perampok menyerah. 2 petugas lalu membuka pintu lemari besi dan segera menangkap Jan Erik dan Clark. Dan dengan begitu, kejadian ini akhirnya selesai setelah 6 hari lamanya. Ini adalah yang terjadi setelahnya.
Diketahui bahwa ada sejumlah uang yang tidak diketahui nilainya hilang dari bank. Polisi yang menginterogasi para sandera menyimpulkan bahwa para sandera, khususnya para wanita, jatuh cinta kepada para perampok karena bahkan sampai tahap integrasi, para sandera ini masih berpihak kepada perampok dan marah kepada polisi. Jan Erik Olsen dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas dasar perampokan, dan Clark Olofsson juga dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara. Diketahui Clark sebenarnya mempunyai perjanjian dengan kepolisian. Dikutip, polisi mengatakan, "Jika kamu memastikan tidak ada sandera yang terluka, kamu akan mendapatkan kesempatan libur 6 minggu dari penjara. Kamu juga diperbolehkan untuk merampok bank lain dan melarikan diri dari Swedia jika mau." Emang kayak ngaco nih kepolisiannya zaman dulu tuh, kayak nih kalau misal lo berhasil gitu nggak ada sandera yang mati, lo nanti masuk penjara, boleh deh libur, tapi selama libur itu lo boleh ngerampok, dan kalau mau kabur di sini juga boleh. Kayak ya jelas aja sanderanya. Gue nggak ngerti maksudnya gimana. Beberapa sandera yang berhasil diselamatkan diketahui juga terlihat menjenguk para perampok dan bahkan mengobrol dengan akrab. Hal ini menyebabkan kejadian tersebut memunculkan istilah Stockholm Syndrome karena hubungan yang dimiliki oleh para perampok dan para sandera tersebut. Kalau untuk kasus ini kayaknya gue nggak heran kenapa itu bisa. Kalau misalnya baca kronologinya dan cara polisi menanganinya, gue nggak heran. Sama sekali gak heran, Gua nggak karena heran. emang kayak polisi bikin kayak bahaya gitu kan. Sumpah. Terus impulsif yang bakal gue kayak dendam seumur hidup, terus gue dikunciin di berangkas, terus habis itu dikasih gas kayak nggak jelas kayak gitu. Sumpah, kayak gue tuh di dalam kayak I was okay, I was being okay. I was like fine without you like locking me down the vault gitu kan. I don't know. Terus digas anjir. Terus digas. Tapi jadi kalau untuk kasus ini menurut gue masuk akal kenapa mereka akhirnya. But anyway, ini perampokan paling berantakan dan penyanderaan paling berantakan yang pernah gue dengar. We'll see you guys on the next episode. Bye bye.